Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai 9a. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berpuasa yang benar. Pada suatu kesempatan, Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita seringkali terjebak dalam rutinitas hidup. Itu benar. Kita sudah merasa senang kalau bisa mengerjakan hal-hal yang rutin dan sesuai dengan jadwal, rencana atau kebiasaan. Kalau sudah seperti itu, kita lalu kehilangan kemampuan untuk merasa kagum terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita atau di sekitar kita. Kita kurang peka lagi terhadap kehadiran Tuhan dan penderitaan atau kecemasan sesama kita. Sikap seperti itu juga mempengaruhi cara hidup beragama dan beriman, termasuk dalam menjalani puasa. Saudaraku terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk menyadari maksud dan makna berpuasa. Berpuasa tidak cukup dijalani hanya dengan mengikuti kebiasaan dan peraturan. Kalau dijalani hanya sekedar mengikuti kebiasaan dan peraturan, berpuasa menjadi bentuk kesalehan yang palsu. Padahal berpuasa dimaksudkan sebagai sarana untuk menajamkan nurani, mengendalikan nafsu dan keinginan, menumbuhkan rasa setia kawan atau solidaritas dengan mereka yang lebih menderita, dan mengasah kepekaan rohani terhadap kehadiran Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita sehari-hari. Berpuasa bukan sekedar soal mengatur pola makan minum kita, tetapi merupakan latihan rohani untuk mengatur diri sendiri dan memperbaiki sikap kita terhadap Tuhan dan sesama. Itulah sebabnya, dengan perantaraan Nabi Yesaya, Tuhan berpesan, "Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri."
Saudara-saudariku terkasih, berpuasa lalu menjadi upaya untuk terus-menerus memperbaiki diri dan sikap-sikap kita agar hidup kita memancarkan kebaikan, pengampunan, belas kasih dan kemurahan hati Allah bagi sesama di sekitar kita. Tanpa disertai olah rohani dan upaya memperbaiki diri, berpuasa hanya menjadi bentuk kesalehan yang palsu. Semoga puasa kita memperbaiki diri kita sebagai citra Allah yang berbelas kasih dan menumbuhkan kepekaan kita akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.